Oke baik, selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu bahasa pemrograman Visual Basic.NET 2010 di pertemuan yang ke-12 yaitu menu strip atau biasalah ini disebut kalau di aplikasi namanya menu bar ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut tutorial untuk membahas daripada menu strip ini, jangan lupa klik tombol like, share dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Terima kasih. Oke baik, di sini sudah saya sediakan yang namanya dua form ya, ada form 1 dan ada form 2 ya. Nah, sekarang kita aktif di form 1 dan kemudian kita aktifkan dulu toolboxnya. Ini ada toolbox ya. Nah, kita carilah di bagian toolboxnya, ini adalah di bagian kelompok menu dan toolbar ya. Jadi di kelompok menu dan toolbar di situ ada namanya menu strip ya. Kemudian saya kliklah menu stripnya, kemudian saya tarik ke dalam form. Ini sudah muncul ya. Di sini ada type here ya. Disinilah kita buat menu yang pertama. Di sini saya buat adalah file ya, menu file. Kemudian submenunya ya, submenu atau bagian dari menu yang di atas ya, di bagian dari file. Nanti saya klik di sini di bawah file itu atau submenunya adalah saya buat sini perkalian 1. Kemudian saya buat lagi submenu yang kedua, saya buat sini adalah perkalian 2. Kemudian saya klik lagi di bawahnya submenu yang ketiga, saya buat sini perkalian 3. Nah, kemudian kalau mau dibuat juga submenu dari perkalian 1 ke sebelah kanan, ada lagi bagian daripada perkalian 1, ini silakan diisikan di bagian type here, tinggal klik kemudian diketikkan apa yang mau dibuat submenu daripada perkalian 1. Kemudian saya klik lagi di samping daripada file ini ya. Silakan saya buat sini nanti adalah edit ya, saya buat edit, kemudian saya kliklah di bawah edit ini untuk submenu daripada edit ya. Submenunya saya buat sini misalkan adalah form 2. Oke. Kemudian di sebelah kanannya lagi untuk menu yang ketiga, saya klik lagi di samping sebelah kanan daripada edit, saya buat di sini adalah sign out untuk keluar. Oke. Nah, kemudian nanti kalau mau ditambahkan lagi menu yang keempat dan seterusnya, ini silahkan diklik ya, diklik kemudian diketikkan apa nama menunya. Kemudian ketika saya klik nanti file, kemudian saya klik perkalian, nanti akan muncullah perkalian 1 dan seterusnya. Ini ada perkalian 2 dan perkalian 3. Nah, untuk menampung daripada perkalian 1 ini saya gunakan yang namanya adalah list box ya. Saya gunakan yang namanya list box. Ini kita cari di bagian toolboxnya, ada namanya list box ya. Nih. Kemudian saya kliklah list boxnya ini, saya tarik ke dalam formnya. Kemudian saya aturlah besar daripada objeknya. Oke, supaya lebih besar nanti tulisannya nampak, saya aturlah di bagian properties ya. Ini di bagian properties, saya cari namanya di sini adalah font ya. Ini ada font. Kemudian saya aturlah font size-nya. Oke. Saya kliklah fontnya, ini tanda tombol titik-titik ini, saya klik, kemudian saya aturlah di bagian size-nya. Kemudian saya atur di bagian size-nya, misalkan saya buat dulu sini adalah 14. Oke. Kemudian ini saya kopikan, Ctrl C, ini saya klik objeknya ini, Ctrl C, Ctrl V, kemudian saya atur di sini. Kemudian saya buat lagi Ctrl V. Ini list box yang ketiga. Oke, ini sudah ada 3 list box. Ketika saya klik nanti perkalian 1, muncullah di sini perkalian 1. Saya klik list perkalian 2, di bagian list box yang kedua akan muncullah perkalian 2 dan seterusnya. Oke, baik, bagaimana membuat programnya itu supaya nanti terlink atau terhubung ke dalam objek list box ini? Saya kliklah di menu file, kemudian saya double klik di perkalian 1. Saya double klik sehingga nanti akan tampillah di sini adalah private sub perkalian 1. Kemudian eventnya adalah klik, berarti pada saat diklik nanti akan muncullah perkalian 1. Nah, di sini kita buat dulu adalah sebuah variabel penampungnya, itu adalah dim_x. Oke. Nah, kemudian saya buat sini adalah perulangan for, kemudian x sama dengan 1 to 10. Berarti akan dicetaklah angka 1 sampai 10. Kemudian ditampung di mana? Ditampung tadi di list box 1.
Oke, listbox 1 titik items, kemudian titik add, kemudian buka kurung, kemudian kita buat x ya, variabel x, dan inilah simbol dan ini untuk menghubungkan ke yang namanya keterangan x, kemudian x1 ya, sama dengan, berarti nanti variabel x adalah 1 sampai 10, berarti 1 dikali 1 lagi. Untuk si perulangan si x berarti 2 kali 1, ini kan sampai 10 ya, 1 sampai 10 berarti 3 kali 1, 4 kali 1, 5 kali 1 sampai 10 kali 1. Oke. Nah, kemudian di sini saya buat lagi simbol dan. Kemudian setelah itu saya buat lagi situ adalah variabel x dikali ya, variabel si x dikali daripada angka 1. Kemudian tutup ya, tutup kurung ya. Kemudian diakhiri dengan next ini ya, for diakhiri dengan next. Oke, ini biasanya sudah otomatis. Kalau sudah kita tes sekali, ini silakan klik nanti start debug ya, atau tekan F5 di keyboard ya. Kemudian setelah saya jalankan, nanti akan muncullah seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita kliklah file, kemudian kita klik perkalian 1. Nih. Oke, sudah muncul ya, 1 sampai 10 dikali-kali 1. Nah, juga seperti itu juga untuk perkalian 2. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke bagian desain ini ya, form 1 desain ini. Nah, kemudian silakan double klik lagi di perkalian 2. Perhatikan, silakan lagi di double klik di perkalian 2. Kemudian untuk kodenya ini kita kopikan saja, mulai dari dim sampai next. Ini saya Ctrl C, saya klik lagi sini di perkalian 2 ini ya. Saya klik sini Ctrl V. Yang kita ganti apa? Yang kita ganti adalah ini adalah x kali 2 ya, perkalian 2, x kali 2. Berarti ini adalah perulangan si x dikali-kali 2. Kemudian x kali 2 di sini. Oke, karena kita membuat adalah perkalian 2. Nah, kemudian kita atur adalah list box-nya. Ya, ini penampung daripada untuk perkalian 2. Ya, di perkalian 2 ini adalah ditampung oleh si list box 2. Oke. Nah, kalau kita jalankan itu adalah hasilnya ketika kita klik file perkalian 1 ini masuk ke bagian daripada list box 1. Saya klik lagi perkalian 2 masuk ke list box 2. Nah, untuk yang ketiga ini saya ulangi lagi, klik lagi di form 1 desain. Ini saya klik form 1 desain, kemudian double klik lagi di perkalian 3. Ini, saya double klik. Kemudian di sini kita copy pastekan lagi mulai dari dim x sampai next. Kemudian kita pastekan lagi di perkalian 3 di bawahnya ini di bagian private subnya. Kemudian kita ganti apa? Penampungnya, objek penampungnya tadi adalah list box 3. Kemudian di sini adalah x dikali 3. Kemudian ini juga adalah keterangannya adalah kali-kali 3 ya, ini kali-kali 3. Nah, kemudian kalau kita cek di sini adalah kita jalankan. Nah, sehingga nanti akan muncullah ini perkalian 1 ya, ini perkalian 2, kemudian inilah perkalian 3 ya. Ketika saya klik edit, kemudian muncullah form 2. Bagaimana caranya? Nah, kita panggillah form 2 ya. Nah, di sini kita kliklah di bagian edit, kemudian double klik di bagian form 2. Saya double klik 2 kali di form 2 nya. Ini nanti akan muncullah private sub form 2 toolstrip menu item, klik ya. Nah, ketika diklik nanti form 2 toolstrip menu item, akan muncullah nanti form 2 nya. Bagaimana caranya? Berarti untuk memanggil form yang kedua adalah ini, memanggil form yang kedua ini nanti kita buat adalah form 2. Nama formnya kan ini ya, form 2 ya. Nama formnya adalah form 2 titik show. Oke, form 2 titik show, buka kurung, tutup kurung, enter. Kalau sudah kita cek apakah bisa dipanggil atau bisa terlink kepada form 2, ini saya klik edit, kemudian saya klik form 2 ini ya. Nah, dibukalah yang namanya form 2 nya. Oke. Nah, ini kita close. Bagaimana untuk keluar ya? Untuk sign out-nya ini saya klik sini di form 1 design, saya klik, kemudian ini saya double klik di sign out-nya. Saya double klik di bagian sign out, menu sign out-nya ini private sub sign out tool strip menu item. Nah, di sini kita buat adalah me titik close
Ya, me titik close berarti saya keluar gitu ya. Saya itu apa? Formnya itu langsung dikeluarkan. Nanti saya klik, saya jalankan. Kemudian kita pilihlah yang namanya sign out, sehingga ditutuplah formnya. Oke. Nah, itulah dia untuk pembuatan daripada menu strip. Nanti silakan ditambahkan. Untuk programnya silakan di double klik pada menu atau submenunya langsung dan ketikkanlah perintahnya apa yang mau dibuat. Oke, baik, terima kasih. Sekian untuk tutorial kita di bagian menu strip dalam pembuatan menu bar di dalam form ya. Silakan dicoba dan dipraktikkan. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat.